pelajar di luar negeri itu bukan sekedar untuk ilmu aja. Bimbingan sama guru-guru mana gitu saja. Mereka diajari bagaimana pembentukan pribadi, karakter, dengan juga beramal. Diberikan wirid, diberikan ini, begitu. Itu yang buat sukses untuk ilmu. Hanya menjalankan nilai-nilai luar Islam saja. Kalimat-kalimat dan lafaz-lafaznya saja. Bukan menjalankan isi hakikat kandungan Islam itu sendiri. Begitu berarti orang ini diposisikan Allah makamnya tajrid. Paham? Ini ahli fikih ini. Ini faqih ini. Syekh Mullah Ramadan ini faqih sufi besar. Faqih Syafi'i. Ayah saya Buti, faqih Syafi'i. Mutqin dalam fikih Syafi'inya. Dan sufi besar di masanya. Manut. Luar biasa. Saya Buti kalau baca kitab Hadza Walidi. Saya rekom untuk baca kitab Hadza Walidi. Kehidupan Syekh Mullah Ramadan dan kehidupan Syekh Buti dalamnya ada 10 menit. Luar biasa. Hubungan antara ayah dan anak. Luar biasa kitabnya. Qala sahibul kitab Sayyidi al-Imam al-Rabbani Al-Syahid Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti qaddasallahu sirrah. Yang pertama ya, paragraf pertama. Haula isyabab madamu lam yaqta'u anfusahum an mas'uliyatin ailiyatin aw ijtimaiyatin aw siyasiyatin anatahallahu bihim indama ja'u yantaji'una ulumal islam fi hadhihi al-baldah fa inna la budda an nanzura ilayhim bi'ainil ikbar wa an na'idahum wa an na'uddahum sinfan mutamayyizan minal bashar nastarhimullahu bihim. Paragraf ini masih berkenaan dengan paragraf sebelumnya ya. Dimana sebelumnya saya Buti bilang bahwa tajarrud itu atau tajrid yang Allah tempatkan hamba-hambanya pada posisi dan maqam itu benar adanya ya. Andai kata sikap bertajrid itu keliru atau salah, maka kehadiran, kedatangan para pelajar dari penjuru dunia ke negeri Syam ya, kata Syekh Buti setiap tahunnya ya, puluhan mungkin juga ratusan ya. Di mana mereka tinggalkan semua asbab duniawi ya, fokus ya, tajrid atau tajarrud hanya untuk menimba ilmu dan pengetahuan agama, berarti sikap dan pilihan seperti itu keliru, salah, menyimpang gitu. Tapi apakah salah sikap mereka itu gitu? Yang datang ya dari segala penjuru dunia, meninggalkan dunia dengan semua asbab-asbabnya, fokus hanya untuk melakukan tajridnya, menghabiskan semua waktu, energi, tenaga hanya untuk menimba ilmu pengetahuan agama. Salahkah itu kira-kira? Itu kata Syekh Buti. Kalau andai kata salah, berarti kita nyatakan salah dan dianggap sikap yang bodoh dari mereka yang seperti itu, meninggalkan semua ya, dunia mereka, keluarga ya, dan asbab duniawi lainnya ya, hanya untuk bertajrid di negeri orang ya kan ya. Jadi tentu semua sepakat bahwa kedatangan, kehadiran ya mereka yang menuntut ilmu dari kejauhan itu ya ke negeri Syam sebagai contoh ya, dan negeri-negeri lain tentunya, ini kan karena saya Buti di sana nyebutnya di situ kan, itu adalah sikap dan putusan yang sangat tepat sekali, di mana kembalinya mereka ke kampung halaman memang diharapkan oleh umat sebagai pelita ya kan, dalam kegelapan ya di tengah umat ya kan itu memang kita rasakan bagaimana manfaat mereka ya, ketika mereka pulang kembali membawa ilmu ya, ahlus sunnah wal jamaah, ilmu yang sebenarnya. Jadi baru berikutnya kata saya Buti, haula isyabab madamu lam yaqta'u ya, mereka ya, para pemuda tersebut selama mereka tidak memutuskan diri mereka dari beban tanggung jawab ya, kekeluargaan ya, masyarakat, sosial, politik, artinya interaksi ya,
dengan pihak lain, siasah di sini disebut anatahallahu bihim, yang Allah berikan tanggung jawabnya kepada mereka, ya. Allah gantungkan itu pada diri mereka. Apa tadi? Tanggung jawab keluarga, masyarakat, sosial, politik dan sebagainya, ya. Yang Allah letakkan pada diri mereka, yang Allah gantungkan pada diri mereka, yang Allah wajibkan pada mereka. Indama ja'u yantaji'un, ya. Hanya saja mereka datang semata-mata yantaji'un ulumul Islam, untuk mendapatkan, ya, ilmu-ilmu keislaman di negeri ini. Fa inna la buddha, maka sungguhnya kita harus memandang mereka dengan pandangan apa? Pandangan penghormatan, ikbar, pandangan ta'zim kepada mereka. Wa anna uddahum, dan menganggap mereka, menghitung mereka, menganggap mereka sinfan mutamayyizan, satu golongan, ya, yang istimewa dari golongan-golongan orang-orang yang ada. Nastarhimullahu bihim, kita minta curahan rahmat Allah dengan perantara mereka. Artinya apa? Sosok cocok dan pantas diri mereka menjadi tawasul kita kepada Allah Ta'ala. Nih, tawasul nih, dah masuk tawasul. Nastarhimullahu bihim, kita minta rahmat Allah dengan perantara mereka. Artinya sosok-sosok seperti ini sosok yang mesti diberikan penghormatan, penghargaan yang tinggi, ta'zim yang besar, ya? Dan pantas diri mereka itu menjadi wasilah untuk kita minta curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya? Dijadikan wasilah, wasithah, ya? Tawassul, ya? Pribadi-pribadi yang berhak ditawasulkan untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nastarhimu bihimullah. Oke? Kenapa? Lihat, mereka berkorban, kan begitu bahasanya. Untuk meninggalkan dunia mereka, asbab mereka. Tajarrud atau tajrid, ya, dengan kondisi keadaan yang Allah tempatkan mereka padanya. Okay. Tapi selama mereka tidak punya tanggung jawab yang diabaikan. Nah, kalau mereka punya tanggung jawab yang diabaikan, nggak boleh. Nggak boleh. Ya. Mesti tetap ada penunaian tanggung jawab. Itu kalimat madamu lam yaqta'u anfusahum an mas'uliyatin a'iliyatin au ijtima'iyatin au siyasiyatin. Nah itu garis bawahi, itu syaratnya. Nggak boleh. Jadi orang yang tajarrud, tajrid, apapun dia bentuknya, nggak boleh yaqta'u mas'uliyat an mas'uliyat a'iliyah, ijtimaiyah, siyasiyah dan sebagainya. Jadi misalkan ada di sini, dia punya tanggung jawab itu, lalu dengan dalih ingin belajar ke luar negeri, ditinggalkan tanggung jawabnya. Nggak bisa gitu, nggak boleh. Tapi ini menuntut ilmu agama, enggak. Jangan tinggalkan makommu yang Allah telah tempatkan dirimu di atasnya. Kalau kau ingin juga menimba ilmu agama lebih dari apa yang kau dapati sebelumnya, di mana kau berada, tempat menjalankan tanggung jawab, asbab itu, di sela-sela itu kau cari ilmunya. Jangan tinggalkan, nggak boleh. Kalau memang mau, jangan tinggalkan tanggung jawab yang ada. Tetap geluti asbab yang ada. Ya? Jadi nggak bisa dengan dalih, tajrid, tinggalkan, nggak bisa. Dan jangan lupa, mau dia tajrid, mau asbab, ketika dia mukallaf, dia sudah wajib menimba ilmu agama yang asasiyat, siapapun dia. Nah, itu. Kalau itu ditinggalkannya dulu, dia kejar sekarang. Dia kejar. Ya? Nggak bisa. Mau tajrid, ini nggak ada istilah tajrid sama asbab. Nuntut ilmu itu wajib. Fardu ain sifatnya. 3 disiplin ilmu. Itu tetap wajib dituntut. Ilmu tauhid, ilmu fiqih, dan ilmu akhlak, tasawuf. Itu tetap wajib. Nggak bisa. Alasan asbab lalu menangguhkan, nggak bisa. Haram perbuatan itu. Nggak bisa. Ini wajib. Fardu ain sifatnya. Oke? Mau asbab, mau tajrid, wajib menuntutnya. Ya. Tauhid, fikih, tasawuf. Nah. Dalam batas kadar dia harus menjalankan kewajibannya kepada Allah. Bukan saya sebut tadi fikih, dikuasai fikih semuanya. Dipahaminya semua isi anutolibin sama misalkan mahali misalkan, nggak begitu. Yang dia wajib kerjakan, tugasnya sebagai abdi Allah Ta'ala, dia wajib pelajari itu. Salat 5 waktunya tentunya. Dan semua permasalahan yang berkenaan dengan itu. Toharohnya dan sebagainya. Nah itu wajib.
Jadi itu ya, yang ini tentang kewajiban menuntut ilmu agama nggak ada kaitan sama asbab sama tajrid, nggak ada kaitannya. Itu memang kewajiban asasiat bagi setiap pribadi muslim. Oke. Walakin law anna rajulan wada'ahu Allahu tahta mas'uliyati tahta mas'uliyati zaujatin wa auladin atau tahta mas'uliyati riayati siyasiyatin aw ijtimaiyatin li ummatihi aw ahli baldatihi fatarakal muhimmata allati aqamahu Allahu 'alaiha wa ja'ala minhu sababan li islahi halin aw li tahqiqi khairin wa aqbala ila mithli hadhil baldah yatlubul ilma aw sa'a ila al-indimaj fi sufufil mujahidin fa huwa mukhalifun bidzalika li nizamil islam wa hadyihi wa mutakallifun li naqidi ma aqamahu Allahu fihi wa kallafahu bihi. Lihat ini kebalikannya. Walakin hanya saja tahu andai kata seseorang yang Allah letakkan pada dirinya atau pundaknya tanggung jawab istri, anak-anak, atau tanggung jawab memperhatikan riayah, siyasiyah, apakah sifatnya politik, sosial, masyarakat, ya, li ummatihi, untuk umatnya, atau rakyat di mana dia tinggal, ya, masyarakat, ya, di mana dia tinggal, umat dan masyarakat di mana negerinya. Fataraka, dia tinggalkan muhimmah, dia tinggalkan kewajiban, ya, yang Allah posisikan dirinya di atas itu, wa ja'ala minhu sababan, ya, dan Allah jadikan, ya, dirinya sababan, sebagai sebab li islahi halin, untuk memperbaiki kondisi keadaan, atau li tahqiqi khairin, untuk mewujudkan kebaikan dengan makomnya itu, ya. Jadi Allah posisikan jadi makom asbab yang bisa mewujudkan maslahat dan kebaikan buat diri dan umat yang ada. Nah, ditinggalkan itu semua, ditinggalkan. Wa akbala ila mithli hadhil balda. Dia datang ke seperti negeri kita ini. Dia datang ke semisal negeri kita ini. Ya tulubul ilma, nuntut dengan alasan nuntut ilmu, au sa'al ilal indiman, atau dia datang, ya, untuk bergabung ke saf-saf para mujahidin, ya, artinya ikut berjihad, ya. Fa huwa mukhalifun, maka orang ini, maka yang bersangkutan mukhalifun, telah bertentangan, ya, menentang bidzalik, dengan putusan sikap seperti itu, nizamil Islam, aturan Islam dan petunjuknya, aturan Islam dan jalannya, wahadihi, bukan wahudahu, ya, jangan salah baca, bukan wahudah, wahadihi, linizamil Islam wahadihi, menyalahi aturan Islam dan cara Islam, wa mutakallifun linaqid, dan dia melakukan satu upaya yang bertentangan dengan makom yang Allah posisikan dan tempatkan dia padanya. Ini yang kita sebut tadi, nggak bisa. Kalau punya tanggung jawab, jalani tanggung jawabnya, karena dia telah ditempatkan Allah di makom itu. Jangan tinggalkan dengan dalih apapun, termasuk dalih tinggalkan semuanya itu dengan alasan untuk ilmu keluar negeri. Ada tanggung jawab, ada keluarga, ada masyarakat yang butuh dengan kita. Nah, nggak bisa. Kalau memang kita ingin di sela-sela menjalankan tanggung jawab itu, cari ilmu tadi yang mau kita ingin. Tapi kalau anda kita nggak ada tanggung jawab, lepas tanggung jawab, nggak ada apa-apa, aman, bebas dari semua itu, silakan, silakan pergi ke negeri manapun untuk ilmu agama, yang manfaatnya kembali untuk dirinya dan umatnya, sekembalinya dia dari tugas mulianya itu, ya kan? Sebagian Allah, firman Allah apa? Falaula nafara min kulli firqatin minhum liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yarji'un. Nah, kan? Fardu kifayah hukumnya soalnya. Fardu kifayah. Tapi fardu kifayah bagi orang yang memang dibenarkan untuk itu, begitu. Nah, jadi menuntut ilmu dengan harus bertajrid fardu kifayah bagi orang yang memang berkenaan dengan posisinya. Yang enggak, ya dengan caranya dia nuntut ilmu. Ya. Ya. Sekolah-sekolah S3 ya, sama juga. Tinggalkannya keluarganya. Kalau gini, kalau ya, jadi nanti gini, jangan dia mengabaikan tanggung jawabnya, ya, di tengah masyarakat, keluarga yang pertama. Nah, kalau andai kata memang itu bahagian
dari melayani masyarakatnya. Ya, kan misalkan dia dosen, memang gitu cara khidmat kepada masyarakat, dia mesti disekolahkan lagi gitu. Memang gitu aturan yang ada ya. Lain cerita, kan begitu. Artinya semua memaklumi kondisi itu gitu. Keluarga memaklumi tuntutan kerjaan. Karena kan Anda melakoni asbab di sini, kata universitas perkuliahannya, Anda wajib kami sekolahkan lagi. Ini asbab Anda katanya. Ya. Oke. Jadi lihat kondisinya ya, di mana kita berada. Ini jangan ada pengabaian. Nah. Tadi sedang menuntut ilmu berarti sedang berada di maqam tajrid. Iya. Jika dia balik ke kampung dakwah dia, berarti di maqam asbab. Iya. Itu yang kita sebut semalam. Jawab Iya. Iya, begitu kita katakan. Makanya saya sebut semalam, maqam tajrid sama asbab sama saja. Nggak ada yang lebih tinggi dan lebih rendah, nggak ada. Justru sebaliknya, kalau memang itu kita yakini, memang itu hakikatnya, bukan kita yakini. Memang hakikatnya ketika maqam itu adalah pilihan Allah untuk hambanya. Lalu ketika Allah hantarkan ke maqam berikutnya, maka dia naik maqam sebetulnya. Kan begitu kan? Dia naik maqam. Jadi bisa jadi untuk dia pribadi, asbab lebih tinggi daripada tajrid yang sudah dilewati. Dan bagi sebagian orang, tajrid lebih tinggi bagi dia pribadi. Ketika memang asbab Allah tinggalkan buat dia untuk Allah pilih ke maqam tajridnya. Nah, gitu. Sama. Ya kan? Jadi contoh tajrid itu ini, kata saya Buti. Pelajar-pelajar yang meninggalkan unsur duniawinya, fokus dengan menuntut ilmu dan ibadahnya. Pembentukan jati diri. Dia fokus dalam pembentukan jati dirinya dengan ilmu dan amal ibadahnya. Itu yang dilakukan pelajar semuanya. Pelajar di luar negeri itu bukan sekedar menuntut ilmu aja. Bimbingan sama guru-guru kan gitu saja. Mereka diajari bagaimana pembentukan pribadi, karakter, dengan juga beramal. Diberikan wirid, diberikan ini, begitu. Itu yang buat sukses untuk ilmu. Itu yang buat sukses untuk ilmu. Nah, jadi setelah mereka selesai dengan tugas mulianya ini, mereka pulang ke rumah, mereka bergulat dengan asbab, berkutat dengan dunianya. Siapa yang buat mereka seperti itu? Allah. Berarti mereka telah naik pangkat dan jabatan. Dengan maqam asbabnya. Nah, gitu kita mandangnya kita begitu. Jadi, mohon maaf, yang ngaji hikam selama ini keliru. Ketika menganggap tajrid lebih afdal daripada asbab. Enggak. Orang dua-dua pilihan Allah untuk hambanya. Andai kata tajrid lebih afdal dari asbab, berarti ketika seorang hamba lepas dari tajridnya, pindah ke asbab, berarti Allah telah menjatuhkan makomnya. Ya kan? Ya kan? Berarti yang semua pulang dari luar negeri sana, ketika khidmat kepada masyarakat, dengan ilmu yang mereka dapatkan, berarti semuanya jatuh mahkom semuanya. Turun semua makomnya. Ya seharusnya naik pangkat lah. Udah berhasil dengan misi sebelumnya. Ya kan? Cocok kan? Cocokkan aja lah. Dari kitabnya semua ini. Udah. Wa min huna na'lamu anna syar'a huwal mizanul ladzi bihi yu'lam halul insan ahiya halu tajarrudin wa taharrurin minal asbab am hiya halu taqayyudin biha wa ta'amulin ma'aha. Lihat ini saya butuh pakai istilah lain ini. Tajrid sama asbabnya. Fa in tajawaza mizana syar'i ila tiba'i ma yahlu lahu wa tahfu ilaihi nafsuhu idzan la budda ayan harifa ila ma sammahu Ibnu Athaillah rahimahullah wa radhiya anhu asyahwatul khafiyah. Lihat itu. Au ila ma sammahu al-hubub anil himmatil aliyah. Lihat. Indah nih. Kalau bawa stabilo semua itu yang saya baca tadi. Nah. Dari sini kita tahu bahwasanya syariatlah yang menjadi neraca, timbangan yang dengannya dapat diketahui bagaimana kondisi setiap orang. Ahia, apakah makom orang itu, kondisi keadaannya tajarrud, tajrid, wa taharrur minal asbab, lepas dari kendali asbab. Lihat bahasa saya Buti, dirubahnya bahasa hikam. Tajarrud wa taharrul minal asbab, itu bahasa beliau. Wa taharrurun minal asbab. Ahia halu tajarrudin wa taharrurin minal asbab. Apakah kondisinya tajarrud dan lepas dari kendali asbab, atau kondisi keadaannya itu taqayyud bil asbab. Lihat bahasanya. Terikat dengan asbab. Ini asbab dan tajrid.
taqayyudun au halu taqayyudin biha, atau kondisi terikat dengan asbab, biha bil asbab, wa ta'amulin ma'ahu, atau dan berinteraksi dengan asbab tersebut. Yang mana kondisinya? Siapa yang menilainya? Syariat. Apa neraca timbangannya? Syariat. Jadi syariat yang memutuskan. Bukan selera sendiri, bukan selera awak. Ini bukan mau makan ini, tanya selera. Selera apa selera? Mau makan? Bukan mau makan. Ini bukan tanya diri sendiri mau selera apa. Gimana kira-kira bulan depan nih tajrid atau tunggu ya. Kayaknya enaknya tajrid ini. Bukan gitu. Bukan tanya selera-selera, bukan nak milih. Bukan nak milih makom awa. Yang menentukan dan memilihnya siapa? Syariat. Anda di makom ini kata syariat. Ini yang dimaksud dengan pilihan Allah kepada hamba. Ini pilihan syariatnya, keputusan syariatnya. Nah, itu. Nah. Fa in tajawaza mizana syar'i. Andai kata yang bersangkutan, orang tersebut melampaui timbangan syariat. Artinya nggak pakai syariat, dia memutuskan di mana makomnya. Dia lampaui timbangan syariat. Ila tibai, dengan apa? Dengan mengikuti mayahlulahu, apa yang enak bagi dia, apa yang manis bagi dirinya. Mayahlulahu. Hulu, apa seleranya? Dia tinggalkan neraca syariat untuk menentukan di mana makomnya. Dia pakai apa timbangannya? Mayahlu li nafsihi, apa enak dan nyamannya. Apa seleranya? Dia punya selera dia. Au tahfu ilai nafsu, sama hafayahfu gitu juga. Yang enak nyaman dirinya. Itu jadi standar apa namanya? Timbangannya. Idzan, jika demikian, la budda ayan harifa. Kalau begitu pasti orang ini akan menyimpang. Ila menyimpang kepada apa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Athaillah Sakandari, asyahwa khafiyah, atau menyimpang kepada al-hubud anil himmatil aliyah. Apa kalau mutiara hikmahnya? Inhitat. Nah, itu hubud itu jatuh. Jatuh dari cita-cita yang luhur. Nah, itu. Jadi syariat yang memutuskan, bukan selera sendiri. Kalau pakai selera sendiri, dipastikan yang bersangkutan akan menyimpang. Menyimpang kepada apa? Menyimpang kepada yang pertama, syahwah khafiyah. Ketika saat ya, makomnya asbab. Makomnya asbab, tapi dia seleranya tajrid. Dan dia tempuh itu. Maka dia telah menyimpang kepada apa? Syahwah khafiyah. Nah, itu. Lalu ketika makomnya tajrid, melirik kepada asbab dengan dalih macam-macam lah. Maka dia telah menyimpang, jatuh kepada al-hubub anil himmatil aliyah, atau inhitat anil himmatil aliyah, atau minal himmatil aliyah. Oke? Alhamdulillah. Di sini ada yang mau dikomentari? Wa ilaika ta'ifatan minat tatbiqati allati tubassiruka bihadzal qanuni syar'i ad-daqiqi wa subuli ta'amuli ma'ah. Ini contoh-contohnya. Ini sekian contoh ya, terapan yang akan memberi penjelasan kepadamu, menerangkan bagi dirimu dengan qanun ini, dengan timbangan syariat ini ya, daqiq yang halus, dan subul cara-cara berinteraksi dengan timbangan syariat yang sangat halus ini. Ya, ini jadi berikutnya saya menghadirkan contoh-contoh realita kehidupan. Yang menjelaskan apa yang beliau terangkan. Al-mithalul awal, contoh pertama. Majmu'atun minan nas tawajjahu hujjajan ila baitillah al-haram. Amal ba'du minhum famutaharrirun min sa'iril quyud wat taba'at wal mas'uliyat mutafarrighun li ada'i hadhihi sya'irah muqbilun ila mazidin minal ibadat wal qurubat. Wa amma ba'dun minhum fa'atibba unitat bihim mas'uliyatu ri'ayah al-jismiyah lil hajij wa mu'alajatin wa mu'alajati man mudhaf dia wa mu'alajati man yata'arraduna minhum lil alam awil asqam aw muta'ahidun unitat bihim mas'uliyatu tawfiri awamilir rahati
wal hajati allati la budda minha lahum. Nah, amma ta'ifatul ula fahiya tamurru min al-wad'i alladhi huwa fihi bima sammahu al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah halu tajarrud awit tajrid. Fal matlub minha an tuqbila ila ma qad faraghahallahu lahu min kathratil ibadat wal qurubat wal adhkar wal istizadati minan nawafil. Wa amma ta'ifatu tsaniyah fahiya tamurru min al-wad'i alladhi hiya fihi bima sammahu Sayyidul Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah marhalatul iqamah fil asbab. Fal matlub min afradi hadhihi at-ta'ifah at-ta'amulu ma'al asbab allati aqamahumullah fiha wa alzamahum biha. Fat-tabibu minhum mukallafun bi ri'ayati kutlah allati kullifa bisahri ala sihhatiha wa mu'alajatil marda wa ulil asqam fiha. Wa muta'ahidul khidmat al-ukhra mukallafun bil qiyam bima qad ta'ahadu bihi ala khairi wajhin. Seterusnya, falau anna ahadahum tanasa al-mas'uliyata allati unitat bihi id aqamahu Allahu sababan li ihda al-khidmat al-kathirah lil hajij wa amdha awqatahu kullaha fi aujullaha fil baitil haram ta'ifan sa'iyan raqian sajidan yatlul qur'ana wa yukarrirul adhkara wal awrad muhmilan sababiyatahu allati aqamahu Allahu 'alaiha fi khidmatil muhtajin wa tatbibil marda fahuwa mufta'itun 'ala syar'illah 'abithun bi nizami hadyi dzalika li anna Allah aqamahu Allahu minal wad'i alladhi huwa fi 'alamil asbab fatajahuluhu wa tanasahu mustani'an li nafsihi, atau gini, fatajahalahu wa tanasahu mustani'an li nafsihi halata tajarrud allati huwa bi hukmi syar'i al-islami ba'idun anha. Wa kam fin nasi man yatawarratu fi hadzal 'abath ladai tawajjuhihim hujjajan ila baitillahil haram yata'amaluna ma'a anawinil islam wa alfadhihi al-mudhi'ah wa yatajahaluna madhaminahu wa mabadi'ahu al-insaniyatil qawimah. Oke, panjang. Lihat, contoh pertama. Kata beliau, majmu'atun minan nas, sekelompok orang tawajjahu menuju ke Baitullahil Haram sebagai apa? Orang yang menjalankan ibadah haji. Jadi contoh sekelompok orang sebagai jemaah haji yang datang ke Baitullah, ya. Sebagian. Sementara sebagian lagi ini. Jadi sekelompok orang, ya, berangkat ke Baitullah, ya, sebagai hujjaj. Di mana sebagian dari mereka lepas mutaharir, lepas tidak terikat dengan semua ikatan-ikatan dan tanggung jawab yang ada. Ya, mutafarriqun li adai, murni, kosong dari semua tanggung jawab. Ya, mutafarriqun, fokus, ya, mutafarriqun fokus hanya untuk menjalankan syiar agama ini, haji maksudnya. Hanya untuk itu aja tugasnya. Muqbilun ila mazidin, maka mereka muqbilun ila mazidin minal ibadat. Ya, melakukan, ya, tambahan ibadah, ya, dan upaya pendekatan diri kepada Allah Ta'ala. Adapun sebagian lainnya, ya, jadi kan satu kelompok nih kan, sebagian lepas dari tanggung jawab, ya, fokus dengan ibadah. Sebagian lagi amma ba'du minhum fa'atiba, sebagian lagi tugasnya sebagai dokter, tenaga kesehatan. Apa tenaga kesehatan? Sekarang istilah Covid apa? Apa? Bukan, apa istilah? Nakes. Sebagian lagi nakes. Sebagian lagi yang haji ini, tapi dia dengan apa namanya, dengan predikat nakes sebagai tenaga kesehatan yang diperkerjakan, diberikan tanggung jawab untuk itu. Fa'atiba unitat bihim, digantungkan pada mereka mas'uliyati riayat jismiyah, memperhatikan tanggung jawab, memperhatikan apa namanya, kondisi, ya, para jemaah haji, mu'alajati man yataradun, dan mengobati, ya, siapa saja yang sakit di antara mereka, para jemaah haji ini. Muta'ahidu, atau mungkin tanggung jawab lainnya, ada yang jadi nakes, ada yang jadi macam kami dulu lah,
Ya, kami dulu waktu semua pelajar luar negeri itu ada kesempatan itu untuk jadi namanya TEMUS, tenaga musiman. Nah, itu. Jadi siapa saja yang punya tanggung jawab begitu, ya, maka dia berarti dalam tanggung jawab itu. Jadi intinya orang yang pergi haji itu dua. Nah, yang memang murni hanya untuk menjalankan ibadah itu, satu lagi yang yang melancarkan urusan haji orang. Dia sebagai nakes, sebagai engineer-nya, sebagai ininya, itu. Itulah dia. Nah, itulah dia. Ya. Atau mungkin di sana dia memang khidmatnya di dapur. Bapak, ini haji Bapak. Cuma Bapak, tugas Bapak di dapur ini. Masa bereskan semuanya. Pokoknya khidmat, layani orang haji dengan sebaik-baiknya. Jadi ada dua ini yang pergi haji. Yang murni menjalankan hajinya tanpa tanggung jawab apapun. Yang satu lagi melempangkan, meluluskan dan menyempurnakan urusan haji orang. Mereka tanggung jawab untuk itu. Dokternya kah? Atau misalkan yang tanggung jawab misalkan urusan perkamaran, perhotelannya, semuanya. Jadi ada dua kelompok orang. Maka yang pertama, fayatamurru minal wada'il ladzi hiya. Yang pertama ini makomnya makom. Yang pertama makom tajrid. Tajrid itu memang fokus ibadah dia datang, bukan bawa apa-apa. Itu masuk kalimat tamurru minal wada'il ladzi, dia melalui kondisi yang dinamakan atau diistilahkan oleh Muhammad tadi dengan apa? Halatut tajarrud atau tajrid. Nah, nih makomnya. Maka yang dituntut bagi orang di makom ini yang datang sebagai jemaah haji ke sana, apa tuntutannya? Fal matlub minha an tuqbila ila ma qad faraghahallahu lahu. Fokus dengan ibadahnya. Fokus dengan ibadahnya. Min kathratil ibadat, memperbanyak ibadahnya, pendekatan dirinya, zikirnya, amal sunatnya. Itulah memang tugasnya. Kenapa itu makomnya? Adapun yang kedua, tamarru minal wad'i, dia melalui kondisi keadaan yang diistilahkan Sayyidil Imam Al-Iskandari dengan apa? Marhatul iqamah fil asbab. Marhalah menjalani asbab, melakoni asbab. Maka tuntutan bagi orang seperti ini, apa tuntutannya? Lihat tuntutannya. At-ta'amul ma'al asbab. Berinteraksi dengan asbabnya. Jalankan tanggung jawabnya. Allah telah menempatkan di situ. Fattabib minhum, yang sebagai seorang dokter. Ayo, mukallafun. Dia dibebani untuk bagaimana memperhatikan sekelompok orang, sekelompok jemaah haji. Kemudian altikulifa bisahri ala sihatiha. Sampai dia tinggalkan rehatnya untuk memperhatikan kesehatan orang. Mu'ajil mardha, mengobati yang sakit-sakit. Ulil asqam, ya, yang mengalami sakit lah. Mardha ulil asqam sama maknanya. Wa muta'ahidul khidmat. Kemudian lainnya yang bertugas dalam pelayanan lainnya, tugasnya tanggung jawabnya jalankan dengan sebaik-baiknya. Lihat baru ini arahannya. Falau anna ahadahum, andai kata salah satu dari mereka ini, kelompok-kelompok ini, tanasal mas'uliyatal lati unitat bihi. Dia lupakan tanggung jawabnya yang telah digantungkan kepadanya. Idz aqamahu, di mana Allah menempatkan dia pada makam asbab, lihdal khidmat, untuk menunaikan salah satu pelayanan yang sekian banyak kepada para jemaah haji. Wa amda awqatahu, dihabiskan waktunya semuanya. Lalu dia habiskan waktunya seluruhnya atau sebagian besarnya fil baitil haram, di Baitul Haram. Pergi dia ke Ka'bah. Tawaf dia, sa'i dia, sunat apa semua, ditelepon pun dimatikannya. Misalkan udah banyak terkapar di sana, di rumah sakit, di santai ada. Ini ibadah, ini rumah Allah, ini ibadah. Kalau andai kata dia begitu, yukarul adhkar wal aurat muhmilan sababiyatahu, dia abaikan asbabnya, lihat. Dia abaikan tanggung jawabnya yang Allah tempatkan dia di situ. Filatil muhtajin, tabil mardha, khidmat kepada yang butuh, mengobati yang sakit. Fahuwa muftaitun, lihat nih kalimatnya. Fahuwa muftaitun, dia telah mengada-ngada terhadap syariat Allah SWT. Ini lah, iyalah bid'ah itu. Iyalah pindah makam tanpa izin Allah. Makamnya asbab. Dia khidmat, melakukan pelayanan kepada umat, dia abaikan makamnya. Dia coba cari makom sendiri. Pergi ke Baitullah, ke Ka'bah, wah, sunat, wah. HP mau dimatikan, orang sakit setengah mampus, nggak peduli dia. Kenapa? Ini kesempatan, ini ibadah ini. Dia telah muftaitun ala syar'illah. Nah, abithun, lihat. Abithun binidhami hadihi. Dia mempermainkan aturan petunjuk Allah, aturan jalan Allah Subhanahu wa taala, aturan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dzalika li'anna Allah, ini makanya itu dikarenakan Allah taala telah menempatkannya pada kondisi keadaan yang dia seharusnya jalani, yaitu fi alamil asbab, dalam dunia asbab.
Hah? Fatajahuluhu. Anggota jahuluhu. Ini baca masdar atau baca fa'il tadi? Fi'il tadi saya ini. Fatajahuluhu wa tanasahu mustani'an li nafsi halatat tajarrud allati huwa bi hukmi syar'il islami ba'idun anha. Ya. Jadi pura-pura ya. Ya, dia tajahulu, pura-pura bodoh dengan tanggung jawabnya, pura-pura lupa tanggung jawabnya. Lalu berdalih dengan itu dia sibuk berzikir, beribadah di tanah haram, di Baitullah, di sunan, dia abaikan. Dia pura-pura lupa dan pura-pura bodoh dengan tanggung jawab pelayanan kepada jemaah haji. Lalu dia abaikan itu dengan dalih dia mau beribadah banyak-banyak. Bukan di waktu yang diberikan kepadanya. Mustani'an li nafsihi dia. Dia seakan-akan membuat maqam tajridnya untuk dirinya sendiri. Bi hukmi syar'i al-islami ba'idun anha. Sikapnya itu sungguh sangat jauh dari tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Lihat. Nah, ini. Luar biasa hikam kita nih. Syekh Buti bisa memberikan contoh kepada kehidupan kita sehari-hari. Jadi ini terjadi nih, terjadi. Banyak yang ngambil ke situ. Dia lupa. Bukan arti gini, yang ditugaskan di sana bukan berarti mereka nggak ada kesempatan untuk beribadah, ada. Kan ada waktu-waktunya. Cuma ada yang curi waktu. Nah, ini dia. Sama macam cerita kita kemarin. Tugasnya khidmat dari jam 8 sampai jam 12. Nggak ada waktu rehat. Memang rehatnya jam 12. Diambilnya waktu rehatnya untuk sholat sunat, baca Quran. Diabaikannya tugasnya, sementara orang kecarian dia. Ini sama aja makom. Sama. Nah. Nggak boleh. Kam finnas, kata saya Buti. Kam finnas yatawarratu fi hadzal abas. Berapa banyak orang-orang yang terjebak dengan abas seperti ini. Dengan perbuatan sia-sia seperti ini. Perbuatan tak layak seperti ini. Saat mereka berangkat sebagai jemaah haji ke Baitullahil Haram, yata'amalun ma'anawil Islam. Mereka hanya menjalani atau berinteraksi dengan apa? Dengan judul-judul Islam dan kalimat-kalimat Islamiyahnya saja yang indah. Sementara mereka pura-pura bodoh atau mengabaikan kandungannya dan dasar-dasar hakikat mabadil insaniyah al-qawimah. Mengabaikan mengabaikan ya pura-pura bodoh ya tentang kandungan nilai-nilai Islam itu dan mabadi dasar-dasar kemanusiaannya yang sangat lurus, sangat tinggi. Itu. Artinya begini, mereka menjalankan Islam dengan sebaik-baiknya. Ketika saat bertajarrud dengan semata-mata ibadah Allah, tapi apa? Mereka meninggalkan tanggung jawab. Nah, itu. Rasa mereka telah menjalankan Islam, enggak? Mereka hanya menjalankan apa? Mereka hanya menjalankan kalimat-kalimat lafaz-lafaz Islam saja, bukan hakikat Islamnya. Itunya. Mereka hanya menjalankan nilai-nilai luar Islam saja. Kalimat-kalimat dan lafaz-lafaznya saja. Bukan menjalankan isi hakikat kandungan Islam itu sendiri. Jadi salah dalam bersikap. Bagaimana menjalankan nilai-nilai Islamnya, itu dia. Jadi kembali kepada keterangan tadi, yang memutuskan untuk bagaimana kita bersikap, ya, dalam kondisi keadaan di mana kita berada, itu adalah syariat. Kalau syariat bilang kita, Anda sekarang di makom asbab, maka yang dituntut kepada kita menjalani makom itu dengan sebaik-baiknya. Lalu ketika syariat mengatakan Anda makomnya tajrid sekarang ini, maka dengan demikian seseorang yang bersangkutan dianjurkan, dituntut untuk menjalani makom tajridnya dengan sebaik-baiknya. Untuk yang asbab, khidmat, melakukan pelayanan dengan asbab yang dia jalani dan geluti. Yang tajrid, habiskan semua tenaga, energi, waktu untuk tajridnya. Wallahu a'lam bishawab. Itu contoh pertama. Ini contoh kedua, ini contoh saya Buti ini, contoh pribadi beliau. Al-mithalu tsani, syabun qala lahu waliduhu sa'uqaddimu laka kullama tahtaju ilaihi min asbabil ma'isyah ala ikhtilafiha walan ukallifaka bi ayyi nafaqatin mimma turid an ta'uda bihi ila nafsik.
ala an tatafarragha lidirasati kitabillah wa ta'allumi syari'atih. Idzan faqad aqamahu Allah hadzal insan fi manakhit tajrid bimuqtada mizani syar'i wa hukmihi. Wal matlub minhu idzan ayata'amala ma'a hadzal ladzi aqamahu Allah fi. Fayansarifu ila dirasati kitabillah wa ta'allumi syar'ihi wa tafaqquh fi dini. Nah. Contoh yang kedua, seorang pemuda, ayahnya bilang begini kepadanya, aku akan penuhi semua hajat kebutuhanmu, semua hajat dan keperluan kehidupanmu. Apa saja? Apa saja keperluan kebutuhanmu, aku akan penuhi, katanya. Aku tidak membebankan kepadamu nafkah yang kau butuhkan untuk dirimu. Enggak. Sebenarnya kalau udah segini kan dia udah lepas saya kan gitu. Kan udah dewasa ini sebetulnya kan gitu. Udah bisa lepas dia dari tanggung jawab ayahnya. Ya kan? Pemuda ya kan? Udah lepas. Udah mukallaf kan. Tapi ayahnya bilang, "Enggak, gini aja lah," katanya. Aku masih sanggup. Aku ingin agar kiranya semua keperluanmu itu tetap ayah yang memenuhinya. Tenang saja. Jangan sibukkan dirimu dengan itu. Cuma ayah minta, ala anta tafarragh. Ini pesan ayahnya. Kau fokus untuk mempelajari kitabullah, ngaji. Ya, berarti kita ngaji. Ayah ingin kau ngaji, betul-betul untuk ilmu. Udah, wa ta'allum syari'atihi. Ayah ingin kau pergi ke Mesir lah, belajar kau sana. Pergi ke Azhar sana belajar. Semua kebutuhan ku tanggungi, katanya. Dah, wal matlub minhu, apa? Maka kalau begitu adanya, idzan, jika demikian, maka orang ini, pemuda ini telah Allah tempatkan di maqam tajrid. Tajrid maqamnya. Jadi dia bilang gini, aku tetap akan memenuhi semua kebutuhanmu. Justru aku gak minta kau butuhi kebutuhanku. Sebenarnya bisa aja minta kebutuhannya, ya kan? Aku udah tua, aku minta tanggungilah aku, kan bisa sebetulnya. Ya kan? Masa saya sama semestanya. Tanggung jawab siapa orang tua ketika mereka sudah renta, tak bisa lagi? Kan anak. Tapi sebaliknya orang tua bilang enggak, orang tua bilang gini aja kata orang tuanya. Kita nego kata orang tuanya. Aku mau kau ngaji betul-betul. Aku mau itu. Semua kebutuhanmu aku yang masih nanggungi, katanya. Aku kepingin kau ngaji. Jadilah orang berbakti kepada bangsa, kepada masyarakat, kaum muslimin dan dirimu sendiri. Jangan pedulikan kebutuhan, aku yang memenuhi semuanya, katanya. Nah, kalau begitu berarti orang ini diposisikan Allah makamnya tajrid. Tapi aku mau kawin, katanya. Gimana pula itu? Nantilah itu. Nah. Wa muqtada mizani syar'i, dengan tuntutan makom dengan tuntutan neraca syariat. Wal matlub minhu, maka tuntutan yang dituntut bagi orang ini, ya, langkah yang harus dilakukan, idzan ayata'amala, dia berinteraksi dengan yang Allah posisikan dia di makom itu. Artinya jalani tajridnya. Karena memang itu makam Allah, makam dari Allah Ta'ala. Fayan sorif, maka dia pun yang sorif. Dia yang sorif, artinya dia fokuskan untuk mempelajari kitabullah, mempelajari syariat Allah, tafaqquh fid din. Inilah yang umumnya dilakoni, ya bisa kita katakan umum, bahkan seluruhnya oleh pelajar-pelajar luar negeri itu. Orang tuanya bilang, enggak, emak ingin kau nuntut ilmu lah, supaya emak pun bangga punya anak macam kau nih, bermanfaat untuk agama. Itu kan. Kau termasuk yang Allah firmankan, falaula nafara min kulli firqatin minhum, aku ingin kau satu dari antara itu. Jadi macam mana aku mau gini nanti bini aku dicari orang. Tenang kau, ku persuntingan orang. Aku gitu, aku memenuhi semua kebutuhanmu. Ku jaga cewek kau, kata maknya. Itu kata maknya. Tenanglah kau, jangan takut kali. Aku takut masih tidak ambil orang tidak. Nah. Itu berarti belum kawin yang terakhir itu, belum kawin dari itu berarti. Nah. Ya. Ini yang begini, siapa yang sini nih? Yang begini Syekh Putih. Ayahnya menuntutnya, menyuruhnya nikah di usia dini. 19 tahun. Kalau tidak salah saya. Nah, siapa istri Syekh Putih? Istri Syekh Putih adalah adik ipar ayahnya. Bingung? Iya, bibinya. Bibi tirinya. Bibi kandung mana pula bisa? Haram lah. Mahromat. Ya kan? Jadi istri pertama Syekh Putih sebelum wafat adalah bibi tirinya.
adik emak tirinya. Jadi sebuti sepengambilan dengan ayahnya. Kalau malam minggu mantap itu. Kalau misalkan dibuat cerita malam minggu, kata ayahnya, aku kakaknya, kau better adiknya aja. Kenapa begini? Supaya aman. Adik ipar ayahnya kumpul dalam satu keluarga bersama mereka. Paham? Ini ahli fikih ini. Ini fakih ini. Syekh Mullah Ramadan ini fakih sufi besar. Fakih Syafi'i. Ayah sebuti fakih Syafi'i, mutqin dalam fikih Syafi'inya dan sufi besar di masanya. Nah, jadi supaya adik ipar aman masuk ke rumah abang iparnya. Kenapa? Karena adik ipar statusnya apa? Jadi menantu. Jadi adik ipar plus menantu. Kalau menantu aman lah. Makomnya dua makom, asbab tajrid. Ya kan? Dua makomnya, adik ipar dan menantu sekaligus. Ini luar biasa. Sebuti manut. Luar biasa. Sebuti kalau baca kitab Hadza Walidi. Saya rekom untuk baca kitab Hadza Walidi. Kehidupan Syekh Mullah Ramadan dan kehidupan Sebuti dalamnya ada sebelumnya. Luar biasa. Hubungan antara ayah dan anak. Luar biasa kitabnya. Hadza Walidi kitabnya. Ini ayahku kata Sebuti. Itu tulis setelahnya wafat. This is my father. Itu nama bukunya. Luar biasa kitab. Beliau sama ini luar biasanya Sebuti. Hubungan beliau dengan ayahnya bukan hubungan dengan ayah semata, tapi hubungan murid dengan guru. Itu nggak kita dapatkan. Semua kita nggak dapatkan itu. Semua kita nggak dapatkan. Ayah kita sekedar ayah saja. Tapi kalau Sebuti ayahnya guru dan mursyidnya selama hidupnya. Jadi waktu ayahnya wafat, beliau betul-betul kehilangan. Luar biasa. Kehilangan dua sosok, ayah dan guru. Sehingga ketika ayahnya bilang, nikahilah adik emakmu. Walaupun terpaut usianya, terpaut usia. Sebuti masih muda belia, 19 tahun. Udah 20-an, makcik tirinya. Tapi Sebuti sam'an wa ta'atan dengan perintah ayah. Nggak pernah mengatakan tidak kepada ayahnya. Nih, luar biasa. Udahlah, cukup sini aja lah. Baca kitab Hadza Walidi. Kalau anda kata ada yang nggak paham, tanya saya nanti. Kitab ini saja. Sallallahu rabbuna ala nuril madal mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin ahmadal mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.